Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fi suratul Baqarah. Setan itu lari di rumah di mana dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Kadang-kadang kita menjumpai sebuah rumahnya mentereng, bagus, perlengkapannya komplit, right? Besar, tapi isi rumahnya cekcok terus. Apa penyebabnya? Right? Di waktu yang sama, ada orang mungkin punya rumah simpel sekali, right? Nggak besar, nggak terlalu luas, tapi penghuninya dalam keadaan damai terus, nyaman, right? Di antara penyebab atau kemungkinan terjadinya rumah selalu ribut dan sebagainya, karena banyaknya setan. Banyaknya apa? Setan. Setan itu senang tinggal di rumah. Oleh karena itu saya tadi sampaikan dalam sebuah hadis, rumah yang sering dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan kemasukan setan. Right? Jadi kalau kita ingin rumah kita nggak banyak setan, ya bacakanlah Al-Quran secara umum dalam Quran. Biasakan rutin baca Quran, meskipun satu lembar. Right? Demikian juga kita kalau masuk rumah jangan lupa untuk baca ya Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Right? Karena dalam hadis kalau orang masuk rumah nggak mengucapkan salam, nggak baca Bismillah, itu setan senang. Saya malam ini bisa makan, minum bersama penghuni rumah ini. Right? Saya bisa tidur dengan mereka. Tapi kalau kita masuk rumah, meskipun nggak ada orang, kita bilang Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, itu setan menjadi sedih dia. Oh, malam ini nggak bisa makan bersama, nggak bisa tidur di rumah ini, katanya. Terserah kita. Right? Paling tidak, ya, tiap hari sebelum tidur, habis subuh, baca yang pertama adalah surat Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad. Nabi pernah bersabda, siapakah di antara kamu, bisa membaca semua Al-Quran semalam? Kata sahabat, siapa yang bisa? Bilang kamu. Gimana? Dengan membaca surat Ikhlas 3 kali. Kemudian baca surat Al-Mu'awwidhatain, surat protection, penjaga, yaitu surat Falak dan Nas. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika tidur, siapa yang jaga kita? Tidak ada. Insya Allah dengan membaca surat yang kedua, surat ini Allah jaga. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari semua kejahatan yang kau ciptakan. Aman kita. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Kemudian 5 ayat surat Al-Baqarah. Ayat dari Alif Lam Mim sampai ke ulaika humul muflihun. 5 ayat. Kemudian baca ayat kursi. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan jaga 24 jam. Allah, nggak perlu security. Right? Siapa yang baca ayat kursi setelah salat, kalau dia meninggal, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali mati. Right? Kemudian baca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Amanar Rasulu. Tapi sebaiknya dari mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Right? Kata Nabi, barang siapa yang membaca 2
dua ayat terakhir Al-Baqarah, laka fatah. Artinya cukup. Ada yang mengatakan arti kata laka fatah cukup seperti membaca semua Quran. Ada lagi, laka fatah artinya Allah akan menjaga dia. Allah. Right? Karena kita ketika tidur itu, kita nggak jamin mau bangun lagi. Mungkin ini terakhir kita. Right? Makanya di dalam terakhir tadi kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah janganlah siksa kami kena perbuatan kami, kena lupa atau sengaja ya Allah. Right? Kemudian terakhir, ya, waghfir lana warhamna. Ya Allah ampuni kami, kasihani kami. Right? Kita nggak tahu. Sehingga ketika kita meninggal itu dalam keadaan kita tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca doa. Ya, baca begini tangannya. Ya, ketika baca tadi itu gini caranya. Ya. Kemudian bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu kami hidup dan mati. Atau ada doa lagi yang lebih bagus. Ya. Bismikallahumma wada'tu janbi. Ya Allah, dengan namamu aku meletakkan badanku. Wabika arfa'uh, dengan namamu kami akan bangun nanti. Fa'in amsakta nafsi, jika kau mencabut nyawaku, farhamha, kasihanilah. Allah. Karena yang kita perlukan setelah mati apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Right? Kita perlu rahmat ketika di kuburan, ketika di mahsyar, ketika amal kita ditimbang nanti. Right? Wa in arsaltaha, tapi kalau dikembalikan ruh itu, kita hidup lagi, fahfadha, jagalah ya Allah. Seperti engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Right? Jadi usahakan. Right? Nah, dengan kita membaca yang tadi itu, maka insya Allah rumah kita tidak akan kemasukan setan. Right? Jadi jadikanlah Quran, sebagai pengisi rumah itu, supaya selamat dari gangguan setan. Right? Jadi itulah di antara cara kita bagaimana untuk membersihkan rumah dari setan, yaitu dengan dibacakannya ayat Al-Quran, terutama ayat yang tadi. Dan yang terakhir, kalau bisa, ya, hafalin surat Al-Muluk, surat 67. Karena dalam hadis, Nabi tidak pernah tidur sebelum membaca surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil muluk. Baik. Ada sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang membaca surat Al-Muluk sebelum tidur, kemudian dia mati, maka dia akan selamat daripada siksaan kubur. Ya. Jadi mudah-mudahan ya, rumah kita bersih daripada setan, dan kita bisa menjadikan rumah kita rumah Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.